Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Prastiawati, NIM 1810602062. Saya akan memaparkan isi dari proposal yang saya buat, yaitu kedai usaha spesies geprek chicken sari. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari usaha kedai saya ini adalah semakin meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia yang tidak sesuai dengan jumlah pelulusan sarjana saat ini. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya jiwa kewirausahaan bagi para lulusan sarjana tersebut, sehingga mereka tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Hal ini menjadi salah satu alasan saya untuk membuka usaha, termasuk usaha kuliner ini. Jenis produk yang saya pilih adalah makanan yang diolah dari unggas, yaitu ayam. Alasan saya memilih produk tersebut adalah dari segi konsumsi masyarakat yang sangat menyukai produk tersebut. Untuk yang kedua yaitu aspek penilaian. Aspek penilaian yang pertama yaitu aspek hukum. Usaha saya ini berbadan hukum perusahaan perseorangan atau PO dalam bentuk usaha dagang atau UD, serta legalitas usaha kedai saya ini meliputi NPWP, surat keterangan domisili, kemudian surat daftar usaha perdagangan atau surat izin usaha perdagangan, izin mendirikan bangunan, serta beberapa dokumen lainnya seperti surat izin gangguan atau HO. Untuk poin yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran, strategi bauran pemasaran. Untuk yang pertama yaitu produk. Produk saya adalah produk olahan ayam geprek yang dipadukan dengan pedasnya cabai sehingga menjadikan inovasi penyajian ayam geprek tersebut bersamaan dengan minuman susu segar. Produk saya ini juga telah mendapatkan label halal dari MUI serta label dari BPOM. Untuk selanjutnya yaitu harga. Untuk setiap porsi ayam geprek kami memberikan harga per porsi sama dengan Rp12.000 atau sampai dengan Rp20.000. Sedangkan untuk minuman susu atau minuman lainnya kami membuka harga dari Rp8.000 per porsi sampai Rp12.000. Untuk yang selanjutnya yaitu tempat. Kedai saya ini terletak di Jalan Meriam nomor 114 Pasar Bawah, Kota Pagar Alam. Karena berada di tengah kota, sehingga tempat usaha kami ini termasuk tempat usaha di tempat yang strategis. Untuk yang selanjutnya yaitu promosi. Promosi yang kami gunakan ada dua strategi, yaitu promosi secara online dan promosi secara offline. Promosi secara online kami menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Sedangkan secara offline kami menggunakan penyebaran brosur atau dari mulut ke mulut dan lain sebagainya. Untuk aspek yang ketiga yaitu aspek pasar dan pemasaran, penawaran dan permintaan. Untuk penawaran terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti harga barang lain yang memiliki hubungan, kemudian teknologi, harga input, dan lain-lain sebagainya. Untuk perkembangan penawaran sekarang, usaha saya ini termasuk ke dalam kategori normal karena menuju target laba yang efektif, serta bahan baku yang terbilang cukup normal. Saya sangat optimis bahwa laba margin yang akan kami capai akan sesuai dengan jumlah penawaran yang kami produksi. Untuk prospek penawaran di masa yang akan mendatang, prediksi saya pada saat ini bahwa akan semakin banyak orang yang bersosialisasi di sosial media. Oleh karena itu, saya menggunakan kemajuan teknologi tersebut untuk meningkatkan penawaran saya. Kemudian adalah permintaan. Permintaan akan terjadi apabila didukung oleh kemampuan daya beli konsumen dan juga akses untuk memperoleh produk yang kami sediakan.
Oleh karena itu, masalah lokasi memang sangat harus diperhatikan untuk menjaga tingkat permintaan. Untuk yang selanjutnya yaitu perkembangan permintaan sekarang. Dalam hal ini, apalagi dalam hal kuliner, umumnya masyarakat sangat ingin mencoba hal baru. Oleh karena itu, kami selalu meningkatkan riset inovasi produk untuk meningkatkan produk yang disukai oleh konsumen. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu prospek permintaan di masa yang akan mendatang. Semakin banyaknya pesaing saat ini, apalagi banyak pesaing yang memiliki persamaan merek dagang ataupun jenis produk yang sama, merupakan suatu tantangan bagi usaha saya. Untuk hal tersebut, saya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menjaga cita rasa produk dari usaha kedai saya sehingga tidak mengecewakan konsumen, karena hal tersebut akan mempengaruhi tingkat permintaan. Untuk yang keempat yaitu aspek keuangan. Yang pertama, sumber dana yang diperoleh. Sumber-sumber dana yang saya gunakan berasal dari modal saya sendiri, yaitu saya mengalokasikan dana yang berasal dari warisan orang tua saya untuk memulai usaha ini. Untuk yang kedua yaitu biaya investasi atau kebutuhan biaya investasi. Biaya prainvestasi dari usaha saya yaitu biaya pengurusan izin usaha seperti SIUP sebesar Rp2.500.000, kemudian biaya IMB yaitu sebesar Rp5.000.000, serta biaya retribusi UUG sebesar Rp750.000, yang kemudian biaya pembelian aktiva tetap yang terdiri dari total aktiva tetap tak berwujud sebesar Rp567.074.000, serta total aktiva lancar yaitu Rp140 juta. Jadi total aktiva kedai saya adalah Rp707.074.000. Untuk yang selanjutnya yaitu biaya operasional yang meliputi total biaya operasional per bulan yaitu Rp17.330.000, kemudian total BEP unit usaha yaitu Rp20.160.000, dengan keuntungan bersih bulan pertama yaitu Rp4 juta. Untuk aspek yang kelima yaitu aspek teknis dan operasional. Untuk yang pertama yaitu rencana pengembangan usaha. Rencana pengembangan usaha saya ini meliputi masalah lokasi, sarana dan prasarana yang digunakan, tenaga ahli dan tenaga biasa yang diperkerjakan, bangunan dan tata letak bangunan, serta bahan baku yang akan digunakan. Untuk yang selanjutnya yaitu rencana pengoperasional usaha yang meliputi proses operasi usaha, kemudian kebutuhan bahan operasi serta perawatan mesin. Untuk aspek yang keenam yaitu aspek manajemen dan organisasi. Untuk yang pertama yaitu perencanaan. Rencana dari usaha saya ini adalah untuk mengenalkan masakan lokal kepada masyarakat dengan harga yang kompetitif sehingga saya bisa mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk perorganisasian, saya mengatur setiap tenaga kerja di bidangnya masing-masing agar bisa bekerja sesuai dengan keahlian mereka. Untuk yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan ini dilaksanakan setelah setiap tenaga kerja telah memiliki pekerjaannya masing-masing. Untuk yang terakhir yaitu pengawasan. Setiap pekerjaan memang harus diawasi agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga bisa lebih menghemat biaya ataupun bisa cepat untuk mencapai dari rencana usaha dan tujuan usaha, yaitu mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk aspek manajemen dan sumber daya manusia, saya memperkerjakan 8 orang tenaga kerja yang meliputi 2 orang pelayan, 1 orang driver delivery, 1 orang koki, 1 orang pengantar minuman, 1 orang petugas kebersihan, serta 1 orang bagian keuangan. Untuk aspek yang selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Untuk dampak ekonominya sendiri yaitu yang pertama dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga termasuk
keadaan ekonomi para tenaga kerja. Untuk yang kedua yaitu menggali, mengatur, dan menggunakan sumber daya alam serta sumber daya manusia. Untuk yang terakhir yaitu meningkatkan perekonomian pemerintahan lokal. Untuk dampak sosial, usaha saya ini telah menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat, contohnya seperti pembangunan jalan bagi orang-orang di sekitar tempat usaha saya. Untuk yang kesembilan yaitu aspek AMDAL, seperti adanya limbah padat, dan limbah cair. Hal tersebut harus saya perhatikan agar tidak mengganggu kenyamanan serta ketentraman masyarakat yang tinggal di lingkungan tempat usaha saya ini. Untuk aspek yang ke-10 yaitu aspek persaingan. Aspek persaingan di sini terdapat aspek persaingan merek dagang, aspek persaingan genetik, persaingan industri, serta persaingan bentuk. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Menurut saya, usaha ini dapat berkembang dan mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya karena dengan melakukan analisis studi kelayakan bisnis serta aspek-aspek yang berada di dalamnya, hal tersebut akan menghindarkan kedai atau suatu usaha bisnis dari kerugian. Oleh karena itu, penyusunan studi kelayakan bisnis memang sangat diperlukan. Baiklah, cukup sekian pemaparan isi dari proposal saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.